Selamat siang, good students. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak udah menyalakan kamera, tetap nyala ya. Sudah mengisi daftar hadir belum? Sudah. Nah, bagi yang belum, kamu bisa mengisi daftar hadir ya di LMS Psikologi. Oke, ini ya, di tampilan Psikologi saya sudah menyertakan link daftar hadir. Bagi yang belum, nanti silakan mengisi dulu ya, sambil mengikuti web meeting. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita berdoa dulu ya, sebelum mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pelajaran P2 ini. Silakan siapa yang mau jadi sukarelawan untuk memimpin berdoa pada pertemuan ini. Yuk. Siapa? Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Mas Elga Denar ya. Ya, Pak. Memiliki keberanian untuk memimpin teman-temannya dalam berdoa. Bagus sekali, saya apresiasi ya. Oke anak-anak, pesan dari Pak Awan ya. Supaya kamu tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Walaupun sudah mulai redup, jadi kamu tetap mengikuti protokol kesehatan, menggunakan masker kalau keluar rumah. Karena di tetangga dekatnya Pak Wan sendiri juga ya nggak menyangka ya, ternyata ada yang kena juga ya, agak jauh sih ya, nggak dekat-dekat rumah gitu. Nggak ada kabar, nggak ada angin, tiba-tiba meninggal karena COVID ya. Jadi kita nggak tahu anak-anak. Kita harus tetap selalu waspada ya, tidak berkerumun dengan orang lain. Memang tubuh kita yang sehat ini hanya membawa virus aja, seperti tetangganya Pak Wan tuh, virusnya dibawa sama orang lain, ya orang lain yang kena virus ini sehat-sehat aja orangnya, tapi yang sudah sepuh, sudah berumur 50-an, 60-an tahun ke atas itu harus lebih hati-hati. Kan kita nggak pengen bawa virus ke rumah kita masing-masing ya. Jadi tetaplah untuk selalu waspada. Begitu. Izinkan saya untuk menampilkan layar presentasi agar lebih mudah dipandu apa aja pembelajaran yang harus kita lalui hari ini ya. Ya, sebentar. Sudah muncul ya? Sudah. Oke. Kita ada di pertemuan kedua dari KD2, yaitu evaluasi permasalahan dan perbaikan konfigurasi VLAN. Ya. Kita tadi udah berdoa, udah pada mengisi daftar hadir ya. Kemudian ada satu nasihat nih atau motivasi ya, supaya kita bisa lebih siap menghadapi hari ini ya. Ada doa pagi yang selalu dipanjatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kamu itu bisa baca tuh, yang mau screenshot silahkan ya. Oke, saya lanjutkan. Materi pertemuan sebelumnya di pertemuan 1 yang lalu ya, kita udah belajar tentang diagnosa permasalahan VLAN ya dengan ping utility ya. Nah, jadi kesimpulan dari pertemuan 1 yang lalu itu ping utility itu digunakan ya umum untuk melakukan tes koneksi antar perangkat, antar komputer, bahkan antar router sekalipun atau ke internet sekalipun. Jadi kesimpulannya ada 3 status kondisi pada ping utility ya. Ada reply yang artinya tersambung atau terhubung, terconnect gitu ya. Yang kedua adalah RTO, request timeout ya. Dan yang ketiga ya RTO itu maknanya jaringan tersebut tidak terhubung ya atau tidak tersambung.
Kemudian destination unreachable, artinya jaringan tersebut tidak terjangkau. Jadi bisa karena firewall atau bisa karena antivirus atau yang lain sebagainya. Gitu. Oke anak-anak, tujuan pembelajaran pada pertemuan 2 ini ya yaitu kalian mampu mengevaluasi cara pemeriksaan permasalahan VLAN. Ada satu masalah, kamu bisa mengevaluasinya. Oh, ini nih sebabnya ini gitu ya. Yang kedua yaitu kalian diharapkan mampu mendeteksi letak permasalahan VLAN ya, dengan menganalisa tabel VLAN. Nah, ada yang baru ya, menganalisa tabel VLAN. Apa itu? Ya, nanti kita bisa belajar bareng di sini ya. Kemudian yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu melakukan perbaikan keanggotaan VLAN. Mampu melakukan perbaikan keanggotaan VLAN. Ada yang salah, dihapus. Terus ada yang belum dimasukkan anggota VLAN, ya dimasukkan. Nah, seperti itu ya. Jadi perbaikannya nanti seperti itu. Yang keempat, kalian diharapkan mampu menguji hasil perbaikan ya. Nanti ada soal tes praktek. Nah, diharapkan kamu bisa memperbaiki kemudian mengujinya dengan tepat. Nah, ini dia yang namanya tabel VLAN ya. Tabel VLAN itu bisa dimunculkan dalam Cisco Packet Tracer ya dengan perintah show VLAN brief ya. Atau bisa juga dengan show VLAN. Ya, jadi ada dua. Ini karena berada pada privilege mode, maka nggak perlu kalimat do di depannya. Nah, kalau posisinya privilege mode seperti ini, kamu cukup ngetiknya show VLAN. Nah, ini tabel, ini namanya VLAN ID ya, VLAN 1 bisa dibilang begitu ya, adalah VLAN default ya, VLAN default. Statusnya aktif dan anggotanya semua perangkat, semua port itu adalah anggota VLAN 1 secara default ya. Kemudian ini di dalam switch kita sudah buat VLAN 10 ya, dengan nama interface-nya adalah VLAN 10_lab 1. Statusnya aktif. Kemudian portnya yang termasuk anggota VLAN 10 adalah port FA01 atau bisa juga disebut dengan port 1 gitu ya. Jadi port 1 ini anggota VLAN 10. Ini cara bacanya begitu. Kemudian ada lagi VLAN 20 ya. Nama interface-nya VLAN 20_lab 2. Statusnya aktif ya. Anggota portnya belum ada. Jadi nanti tugasmu salah satunya adalah memasukkan ini. Misalkan mau masuk port 11 jadi anggota VLAN 20, ya udah. Nanti FA11 ini tidak lagi jadi anggota VLAN default, tapi sudah masuk ke VLAN 20. Ya. Itu ya, ini cara bacanya tabel VLAN. Sampai di sini adakah pertanyaan anak-anak? Adakah yang ingin bertanya? Halo? Kalau Ada, Pak. Oh, mau bertanya? Oke. Silakan, Mas. Tanya apa? Silakan. Cara menghapus dari VLAN itu gimana, Pak? Menghapus VLAN. Gini, Mas. Nanti setelah slide ini ada caranya menghapus VLAN. Ditunggu aja ya. Oh iya, Pak. Ya, terima kasih sudah bertanya. Biar nanti ceritanya runtut gitu ya. Oke. Nah, sekarang Pak Wan mau bertanya nih ya. Mau bertanya sebelum lanjut lagi. Kira-kira nih, apa saja kesalahan-kesalahan yang menyebabkan jaringan VLAN itu tidak bisa terhubung? Kira-kira kesalahannya apa nih?
Kira-kira apa saja kesalahan yang menyebabkan jaringan VLAN itu tidak terhubung? Ada yang mau menjawab? Saya Pak. Siapa ini? Sebentar Mas. Sebentar. Indra. Ini dengan Mas Indra. Oke Mas Indra. Silakan Mas. Karena PC1 dan PC2 itu IP address-nya sangat berbeda. Misal PC1 172.16. Oh, jadi gini, boleh Pak Wan bilang sesama anggota workstation ya istilahnya itu IP address-nya berbeda gitu ya. Ya jelas nggak bisa connect ya kalau IP-nya berbeda. Ya Iya benar. Pak. Ya, ada lagi kira-kira apa lagi tuh? Yang lain mungkin selain Mas Indra yang berani menjawab. Siapa nih? Ya, siapa yang berani menjawab? Diksi mungkin? Enggak, Pak. Enggak, oke. Ya, oke Nana, jadi saya beri gambaran ya. Jaringan VLAN itu banyak faktor penyebabnya yang tidak connect ya. Salah satunya yang sudah disebutkan sama Mas Indra tadi. Oh Pak, antar workstation-nya berbeda IP address-nya. Ya, misalkan berbeda IP address-nya gitu. Ya boleh bisa ya. Itu jelas nggak connect ya. Kemudian Pak, kabelnya salah satunya lepas ya, kan bisa juga. Ya. Satu lagi Pak, itu port yang tersambung pada komputer 2 itu tidak sebagai anggota VLAN. Itu kan bisa jadi ya. Seperti ini contohnya tadi, sudah saya berikan gambaran ya. Bentar, saya open presentasi lagi. Kalau anggotanya dia port 1, kita lihat nih di sini, port 1 ini, port 1. Berarti yang terhubung ke port 1 hanya PC 1. Nih ya. Terus, kamu lihat nih yang kotak merah. Loh kok cuman port 1 toh ya, padahal anggota VLAN 10 ini, ya, kamu lihat ada port berapa lagi? Port 2. Ya, ini harusnya masuk ke anggota VLAN 10. Tapi di dalam tabel hanya ada port nomor 1. Jadi kurang ya. Nah, jadi nanti tugasmu adalah memasukkan FA02 ini ke dalam VLAN 10 gitu. Dari video penjelasan yang sudah saya lakukan tadi ya, itu semuanya sudah saya upload atau buat tutorial videonya di YouTube ya. Namanya adalah pemeriksaan permasalahan VLAN ya. Atau kamu juga bisa cek dengan kata kunci perbaikan permasalahan VLAN. Video tadi sudah saya unggah di YouTube ya. YouTube Binus Networking Club ya. Nah, saya harus menyampaikan nih misimu pada pembelajaran kali ini. Ya, ya. Saya bagi kelompoknya dulu menjadi 2 kelompok ya. Nah, setiap kelompok ini punya misi ya. Kelompok yang pertama namanya tim router ya. Tim router terdiri dari nomor urut siswa awal sampai tengah ya. Kemudian tim access point itu dari tengah sampai akhir ya. Tengah sampai akhir. Jadi dibagi 2. Nih ya.
Kamu buka LMS-nya, psikologi, tim router, sama tim access point. Modulnya kamu bisa buka ya. Ini tentang analisa tabel VLAN. Kamu pelajari dulu habis ini. Kemudian ada video pemeriksaan kesalahan VLAN dari YouTube yang tadi juga sudah ditampilkan. Seperti itu. Next. Masuk ke kegiatan belajar 1 atau kita bisa sebut misi 1 ya, misi. Yaitu diskusi ya. Nah, diskusi itu seperti apa ya? Akan diangkat studi kasus di sini ya. Saya contohkan buka di sini. Nah, ini ada studi kasus nih di sini yang diangkat ya. Ada topologi jaringannya, ada keterangannya komplit. Kemudian dari pengamatan tabel VLAN berikut ini diketahui ini apa namanya? Tabel VLAN ya. Ini tabel VLAN. Kemudian ini langkah dan prosedurnya yang harus kamu lakukan. Ya. Jadi anak-anak nanti di dalam diskusi ini salah satu atau 2 orang di dalam kelompok ini wajib untuk menghasilkan satu kesimpulan. Ini ya, menghasilkan kesimpulan. Jadi nanti setelah kalian berdiskusi, ini kesalahannya di mana, harusnya bagaimana, konfigurasinya gimana. Nanti langsung di akhir diskusi ada beberapa peserta didik yang harus menyimpulkan. Ini bisa jadi panduan kamu mengerjakan soal praktek, ya. Jangan lupa manfaatkan forum diskusi ini dengan baik. Saya ada penilaian ya di dalam diskusi. Penilaian pertama itu sikap ya dalam diskusi, keaktifan itu juga masuk dalam penilaian diskusi. Kemudian penilaian yang berikutnya yaitu penilaian kuis ya, atau pengetahuan, dan penilaian yang ketiga yaitu penilaian keterampilan. Ya. Nah, jadi ada 3 penilaian yang bisa saya masukkan di sini di kegiatan pertemuan ini. Ini misi pertamamu, jangan lupa diskusi. Kemudian misi keduamu apa? Cek. Misi keduamu adalah kegiatan belajar 2 atau kuis. Dimanakah itu? Yang ini ya. Kuis ya, ada 3 soal. Silakan nanti kamu mengerjakan dengan baik ya. Pastinya setelah diskusi kamu bisa mendapatkan kuisnya 100 gitu ya. Nah, insya Allah lah ya, kawan doakan bisa. Kemudian misi yang ketiga yaitu praktek ya. Kegiatan praktek. Apa aja itu isi dari misi ketiga? Nah, tunggu dulu. Nih. Misi 3, praktik. Soal pertemuan 2.pka. Nah, kalian sudah bisa ya mengerjakan tipe soal PKA ya. Kamu download di sini ya, kamu download. Kemudian kamu buka di Cisco Packet Tracer. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini ya, Cisco Packet Tracer. Kamu kerjakan ya soalnya, kemudian jangan lupa disimpan sebagai nama baru. Mana tadi? Ya. Setelah selesai melakukan perbaikan, save as dengan format ini ya. Jangan lupa di save as. Kemudian hasil praktekmu diunggah dalam link ini ya, diunggah. Nah, jadi saya punya portofolio praktikummu ya, atau penilaian keterampilan saya punya. Gitu. Oke, yang keempat atau terakhir, sesaat sebelum selesai mengakhiri pembelajaran, kamu diminta untuk mengisi refleksi pembelajaran. Apa itu refleksi pembelajaran? Ya, isinya tentang kesulitan apa yang kamu hadapi dalam memahami materi pertemuan 2 ini. Kemudian kamu
menceritakan ya bagaimana kegiatan yang paling menarik dalam pembelajaran ini ya. Misalkan enak Pak di rumah aja tapi saya bisa paham karena ada video ya, seru, lagunya di video bagus ya, ceritakan aja ya kamu punya cerita sendiri dan saya pengen tahu nanti isi refleksi kalian apa, itu wajib ya diisi ya. Jadi di dalam modul tadi saya sertakan referensi ya, ini alamatnya bisa kamu cek sendiri tentang show VLAN ya. Referensi dari sumbernya dari cisco.com, jadi langsung dari vendornya cisco.com. Sama kamu punya buku panduan dari sekolah administrasi infrastruktur jaringan ya untuk kelas 11. Ini halaman 32. Kalau ya halaman 32. Nah, di sekitar halaman situ ada pembahasan mengenai materi kali ini. Ya. Oke, terima kasih anak-anakku sudah selesai presentasinya dan ini adalah tugas-tugas kalian ya. Halo anak-anak, apakah masih mendengarkan atau jangan-jangan tinggal makan ini saya. Oke, yuk. Apakah ada pertanyaan dari kegiatan kita ini? Silakan. Ya, siapa yang mau tanya? Halo. Ada Pak. Mas Lega. Oke Mas. Kameranya dibuka dulu. Oke. Silakan Mas Lega. Cara menghapus dari VLAN Pak. Atau keluar VLAN. Oke, cara menghapus port dari keanggotaan VLAN. Nah, Ya. bagus. Saya praktekkan secara langsung ya Mas, ya, supaya kamu paham nih. Maksudnya, Ya Pak. oke, disimak baik-baik loh ya. Ya, silakan disimak nih para presentasinya. Yeah. Ini Mas Lega, ini kita saya ceritakan dulu deh kronologisnya, topologinya maksudnya. Ini kan VLAN 10 ya, harusnya yang menjadi anggota VLAN 10 itu kan PC 1 sama PC 2 menurut topologi ini ya. Tapi apakah switch-nya ini itu memasukkan port 1 sama port 2 sebagai anggota VLAN? Nah, belum tentu ya kan. Nah, kita buka dulu nih CLI-nya. Kita cek enable ya, enable. Kemudian konfigur terminal. Kita cek apa nih kemarin perintahnya? Do show VLAN ya, enter. Nih, kita cek nih. Nah, ini VLAN 10 anggotanya adalah port 1. Nah, pertanyaannya Mas Lega tadi kan bagaimana menghilangkan FA01 ini dari VLAN 10. Itu Mas ya? Iya Pak. Nah, betul. Nah, caranya berarti kita masuk ke interface FA01 dulu ya. Kita masuk ke sana. Interface FA0 _1. Enter. Kita sudah masuk tuh ke interface nomor 1. Terus mau diapakan? Ya, port nomor 1. Oh, mau switch portnya masuk ke mode switch port dulu. Switch port, mode akses. Ini saya pencet tab ya. Switch port, mode akses, enter. Kita sudah masuk pada mode akses. Ya. Nah, mau diapakan? Ya, port 1. Nah, kita kasih atau kita beri dengan negatif komen namanya. Negatif komen itu kebalikannya. Jadi
Ditambahin no, switchboard, akses, VLAN 10. Nah, kalau ini fungsinya untuk menambahkan, ya. Kalau ada depannya no, berarti negatif komen ya, maka fungsinya adalah untuk menghapus. Nah, kita tulis ini no, switchboard, akses VLAN 10, kita enter. Loh kok nggak terjadi apa-apa Pak? Nah, sebentar dulu ya. Kita cek do, show, VLAN, kita enter ya. Nah, ini VLAN 10 sudah tidak punya anggota port lagi karena sudah kita hapus port satunya dari VLAN 10. Mas Elga, sudah jelas belum? Sudah, Pak. Sudah, oke. Mantap ya. Berarti nanti Mas Elga bisa mengambil kesimpulan ya di dalam diskusi karena ini sudah paham gitu ya. Oke, adakah pertanyaan dari kelompok lain atau dari peserta didik lain? Saya tunjuk ya. Nah, harus siap-siap nih, saya tunjuk nih. Jangan-jangan pada makan ini ya. Saya tunjuk deh. Mila deh, Mila. Mana Mila? Iya, Pak. Oke, Mila. Kamu adakah pertanyaan buat saya di materi ini? Ada. Ada. Ya, silakan Mila. Bagaimana cara menambah port di akses port, Pak? Bagaimana cara menambah? Port dalam akses port? Oh ya, nambah. Oke. Berarti saya demonstrasikan lagi ya, bagaimana cara nambahnya. Mila, are you there? Iya, Pak. Ya, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah. Ya. Alhamdulillah kalau sudah. Saya rasa cukup ya anak-anak. Kamu bisa berdiskusi kelompok, ya, ya menjelaskan apa pendapatmu dari studi kasus yang diangkat di LMS. Jadi kamu mulai aja nanti berdiskusi di sana. Terima kasih. Oh ya, jangan lupa ya, nanti setelah selesai kegiatan tatap maya ini, kamu berpindah ke daring asinkron di LMS Schoology. Ada 4 tadi, ada 3 misi ya, sama 1 bonus misi ya. Diskusi, kuis, praktek, sama satu yang terakhir adalah refleksi pembelajaran. Ya gitu ya. Nah, terus setelah mengakhiri semua kegiatan, di diskusi kamu ambil kesimpulan, kemudian nanti jangan lupa setelah selesai pembelajaran saya akan mengunggah ya, akan mengunggah penguatan materi KD2 di dalam Schoology. Ya, sebentar, saya tampilkan dulu. Bentar anak-anak. Saya tampilkan dulu penguatan materinya dari saya ya. Nah ini, 15 menit sebelum selesai pembelajaran, saya akan mengunggah penguatan materi KD2 ini ya. Nah, nanti kamu buka. Ini belum saya publikasi karena masih ada waktu dalam belajar ya, nanti di akhir pembelajaran. Nanti di sini isinya adalah penguatan materi tentang pertemuan hari ini. Oke, lalu jangan lupa setelah
mengakhiri semua kegiatan, kamu bisa melakukan doa sendiri ya, secara mandiri di rumah setelah mengakhiri semua kegiatan. Coba akhir kalinya, simpulkan deh pelajaran pada pertemuan hari ini membahas apa aja. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Pak. Mila, oke, silakan Mila. Oh iya, kameranya dong Mila. Supaya bisa tahu saya. Udah. Oke, ya. Sebentar Mila, ada feedback. Ada feedback Mila. Sebentar. Oh iya. Ya, silakan. Kesimpulan dari pembelajaran daring hari ini adalah jika kita ingin melihat port bisa masuk ke dalam tabel VLAN. Dan kalau ada port yang tidak sesuai dengan topologi dalam akses port, bisa dihapus dulu anggota portnya. Kemudian tambahkan port yang sesuai dengan topologi. Ya, bagus. Terima kasih. Tampaknya kamu benar-benar menyimak ya tadi ya pembelajaran hari ini ketika saya tadi mendemonstrasikan gitu ya. Ya, Mila, terima kasih atas kesimpulan salah satu dari kalian. Betul, nanti bisa sebagai panduan kamu dan kalian untuk berdiskusi kelompok dan mengerjakan tugas. Terima kasih anak-anak, tolong dinyalakan kameranya dulu. Pak Awan pamit, ya selamat siang, good students. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat berdiskusi.